Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
sebab kami siap menari dan bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Mari bersoraklah bagi Tuhan, come on. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia, katakan sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sekali lagi katakan semua, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Come on, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, sana saja. Katakan bersama, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Say, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Come on, sekali lagi, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Come on, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkatilah kau, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Amin. Diberkati yang datang dalam namanya, sana sang raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya, tinggi dan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suaramu, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Mari bersoraklah. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja. Sekali lagi sorak, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorakkan haleluya. Diberkatilah kau, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Amin. Diberkati yang datang dalam namanya, sana sang raja. Angkat suara pujinya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, come on. Kita agungkan dia, raja segala raja. Say, angkat suara pujinya, besarkan namanya, tinggi dan agungkan dia. Saya ingin dengar suaranya Bapak Ibu sendiri, come on, katakan angkat suara pujinya. Say, amin. Hai, sekali lagi ya, come on, say, angkat suara pujinya, besarkan namanya, kita agungkan dia, raja segala. Angkat suaramu, angkat suara pujinya, besarkan namanya, tinggi dan agungkan dia, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Semua kibarkan panji Tuhan. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih daripada. Percayalah bahwa semua yang ada di tempat ini, kita lompat Tuhan yang lebih daripada. Katakan amin. Haleluya. Yes. Bersama-sama kita katakan lebih daripada. Jadi pemenang dalam segala perkara.
bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? sebab kitalah umat yang lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Dibakar patinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bagi gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Semua bersama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak ada di pihak kita. Siapa dapat? Katakan tidak ada. Dari pemenang. Semua. Haleluya. Mari bersama-sama kibarkan bagi Tuhan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, yeah. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan. Katakan jika Allah di pihak kita, kita katakan kanan kirimu sekali lagi. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua bersama. Haleluya. Dibakarlah patinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. One more time say. Kita lebih dari pemenang. Mari bilang sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya firman yang akan kita dengar pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan dan jawaban atas setiap doa kita. I worship you, Lord. Mari curahkan rohmu buat setiap kami Tuhan. sesuai rencanamu.
maju bersama-sama. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidup. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab ada di dalamku. Kau ubah sukaku menjadi sukacitamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama kita pakai dulu. Roh Kudus penghibur dan penolong, tak takut sebab ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah hidupku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Silakan duduk, saudara, shalom. Halo. Puji Tuhan, saya selalu keinginan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu setiap hari supaya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Kenapa saya katakan harus mengalami lawatan kuasa Roh Kudus? Karena di hari-hari yang jahat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami namanya lawatan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita itu tidak akan berdampak. Nah, hidup ini semakin hari semakin sulit. Nah, itulah sebabnya kita butuh kuasa Roh Kudus. Supaya paling tidak hari setelah Pentakosta pada hari Minggu, kemudian Bapak Ibu Saudara kita seperti di-charge kembali. Bukan Roh Kudus nggak ada sehingga harus 10 hari seperti ini. Tapi Roh Kudus itu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke surga, pada waktu para rasul-rasul ada di ruang atas, itu di upper room, Roh Kudus itu sudah turun. Dan hari ini Roh Kudus yang bekerja. Tapi cara Roh Kudus bekerja tidak kemudian bertentangan dengan cara kerja Yesus. Karena Roh Kudus dan Yesus adalah sama, Roh Kudus dan Bapa juga adalah sama. Jadi tidak mungkin yang namanya kalau Roh Kudus bekerja menurut cara dia kemudian bertentangan dengan pengajaran Yesus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, ketika seseorang itu mengalami namanya lawatan kuasa Roh Kudus, impactnya, hasilnya adalah perubahan manusia roh. Bukan bicara tentang karunia. Karena banyak yang saya lihat hari ini, kita ini ada yang diberikan karunia-karunia roh, tidak semua dapat. Jadi kalau yang tidak dapat karunia roh, jangan kemudian minder, kemudian memaksakan. Tapi seseorang yang kemudian dipenuhkan oleh karunia roh, manusia rohnya yang harus senantiasa diperbaharui. Supaya orang itu jangan kemudian melihat gaya hidup kita, kemudian mempermalukan Roh Kudus. Karena lihat gaya hidup kita punya karunia roh yang hebat, tapi kemudian cara hidup kita ini bertentangan. Nah, oleh sebab itu nanti malam hari ini, saat ini kita akan lihat nanti bersama-sama. Nah, kita akan lihat bagaimana Roh Kudus itu memulihkan hidup manusia. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu diberikan itu kepada manusia untuk mengalami sesuatu namanya pemulihan. Tapi kemudian Roh Kudus ini diperkosa oleh gereja di akhir zaman.
Kapan gereja memperkosa Roh Kudus di akhir zaman? Ketika memaksakan hanya yang namanya karunia. Karunia nubuat, karunia kemudian menafsirkan bahasa roh, karunia kemudian yang namanya kemudian bahasa roh, karunia-karunia yang lain yang diutamakan. Karena itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang tadi saya katakan ini adalah era zaman Roh Kudus. Karena di dunia ini ada 3 era. Era yang pertama adalah sebelum Yesus datang. Itu zaman nabi-nabi, itu adalah zaman Allah Bapa. Yesus belum datang. Karena itu masih zaman nabi-nabi. Dan zaman nabi-nabi itu semua mengerucut bicara pada kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang, kemudian ketika Yesus datang 33 tahun setengah itu zaman Allah anak. Di mana Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dia. Makanya kalau saudara perhatikan, kenapa gereja ini back to Jesus teaching? Karena kalau saudara coba melihat dari semua pengajaran di dalam gereja, di dalam Alkitab, semua mengerucut itu kepada ketika Yesus dia turun ke dunia, merubah sikap hidup manusia. Bukan bicara tentang mujizat, kembali lagi diperkosa cara kerja Yesus. Akhirnya yang diutamakan selalu mujizat, selalu berkat, yang dikejar itu. Makanya saya percaya di akhir zaman ini hari-hari yang terakhir. Bahwa gereja Tuhan pasti akan dipulihkan, gereja Tuhan pasti akan dimurnikan. Salah satu gereja kita ini. Dan kemudian kita tidak berkata bahwa seolah-olah hanya gereja kita yang benar. Masih banyak gereja yang benar. Tapi paling tidak kita coba mengembalikan bagaimana citra Allah di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Kemudian masuk pada era yang ketiga 33 tahun setengah setelah Yesus naik ke surga. Hari ini cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja mengingatkan hidup saudara dan saya. Dan dia bekerja dengan sangat amat luar biasa. Dan tidak lama lagi Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nah bagaimana pemulihan itu terjadi? Kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, dia berbincang-bincang dengan para murid-muridnya. Dia bercakap-cakap. Ada satu pertanyaan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini juga. Waktu itu dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ sebelum Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga itu kumpul semua. Karena Yesus memberikan wejangan-wejangan. Yesus memberikan nasihat-nasihat. Apa yang harus mereka kerjakan. Salah satu seperti apa yang kita kerjakan hari ini. Bahwa 10 hari lamanya mereka harus berkumpul, berfellowship bersama-sama menantikan curahan kuasa Roh Kudus. Jadi mereka setelah itu di briefing sama Tuhan. Makanya 40 hari Yesus itu sebelum naik ke surga dia keliling. Dia jumpai para rasul-rasul, para murid-murid. Ada yang sudah mau perjalanan ke Emmaus. Dia balikan kembali mereka harus kembali ke Yerusalem. Karena harus duduk di Yerusalem. Berdoa bersama-sama. Kemudian dia lihat ada Thomas yang kurang percaya. Thomas yang tidak percaya. Dia datangi Thomas supaya Thomas imannya dipulihkan kembali. Ketika kemudian dia lihat Simon Petrus kembali ke hidupnya yang lama untuk menjadi penjala ikan. Didatangi mereka. Dipulihkan semua. Dan 10 hari itu kumpul. Sebelum mereka melakukan kegerakan yang besar. Yaitu menjadi pemberita Injil sampai ke pelosok bumi. Dan hari ini kita sedang pegang tongkat estafet itu. Amin. Kemudian apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka tanya sama Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada kerinduan dari para murid-murid untuk pemulihan bangsa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Yesus bilang begini, pemulihan bangsa itu menurut standar ukuran daripada Bapa kita di surga. Tapi yang Tuhan mau kemudian dalam ayat yang ke-8 dibilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ada power yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang hari ini saudara. Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus kemudian dikatakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saya mau bicara yang pertama. Pemulihan bangsa pasti terjadi. Tapi kenapa Yesus tidak bicara tentang pemulihan bangsa? Tapi kemudian Yesus bicara tentang pemulihan person to person, pribadi demi pribadi. Kalau bangsa bicara secara global, kalau kita lihat bagaimana ketika Allah membentuk bangsa Israel,
dimulai dari satu orang yang namanya Abraham. Dia panggil, dia bentuk satu orang dulu. Dia proses Abraham dengan amat sangat luar biasa. Kemudian dia pilih lagi yang kedua, Ishak. Karena Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Tapi dia pilih Ishak. Orang person yang kedua dia pilih. Kemudian yang ketiga dia pilih Yakub, bukan Esau. Nah ketika dia pilih tiga ini, waktu pertama waktu dia bicara, dia selalu bilang begini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi ketika mulai masuk di dalam kitab Mazmur, dia bilang begini, akulah Allah Israel, dia bicara bangsa. Nah makanya ketika pemulihan yang terjadi, dia tidak bicara tentang pemulihan bangsa. Dia bicara tentang person dulu, pribadi. Karena ketika seseorang itu pribadi dipulihkan, maka dia akan menjadi pendamai bagi bangsa-bangsa. Amin. Kalau mungkin saudara lihat hari ini, kenapa terjadi peperangan yang namanya saudara Hitler terjadi? Karena apa? Person kembali pribadi. Kemudian kenapa terjadi hari ini Putin dengan Zelensky? Terjadi peperangan. Ini bicara tentang pribadi. Nah hari ini pun sama, di dalam hidup saudara dan saya akan mengalami sesuatu perubahan ketika terjadi yang namanya pemulihan pribadi dulu. Makanya poin kita yang pertama saya bicara tentang begini. Pemulihan yang terjadi, pemulihan hati dan identik dengan perasaan. Nah kalau sudah bicara perasaan, mati semua kita. Hari ini banyak orang hancur gara-gara perasaan. Harga diri saya terinjak-injak. Harga diri Putin terinjak-injak. Oleh karena Zelensky maka digempur sana. Tapi kita nggak usah urus masalah perang. Hari ini kita harus urus diri kita sendiri. Hari ini rumah tangga sedang kacau gara-gara apa? Perasaan. Suami merasa dilangkahi, tersinggung. Istri merasa dilangkahi, tersinggung. Aku tidak dianggap. Gereja hancur gara-gara perasaan. Ketika seorang pemimpin gereja tidak diangkat oleh pemimpin yang tertinggi, ketika mungkin tidak dikasih jabatan, dia tersinggung. Perasaan yang main. Makanya ladies devotion bicara baper, bawa perasaan. Tapi ternyata bukan baper, bawa koper. Baper itu identik dengan apa? Kuper. Itu saudara sepupu. Baper dan kuper. Orang yang bawa perasaan pasti ujung-ujungnya kurang pergaulan. Karena apa? Dia bermain identik dengan perasaan dia. Nah makanya di dalam Filipi 2 kalau kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, apa yang dikatakan? Kita contoh kepada Yesus. Dia bilang begini, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan saudara, karena saya tidak bisa lihat ke belakang, nanti kepala saya agak miring nanti ya. Dia bilang begini, Filipi 2 ayat 5 dia bilang begini, hendaklah kamu, yaitu saudara dan saya, kamu itu bukan satu orang. Dia bicara tentang sebuah kelompok. Dia bicara tentang satu rumah tangga. Dia bicara tentang satu komunitas. Kamu, berarti lebih dari satu, jamak. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah persekutuan. Makanya saudara harus perhatikan ini. Jadi kalau di gereja itu ada perbedaan pendapat itu biasa. Tapi kalau saudara bawa perasaan, bahaya saudara. Saudara gak akan menjadi orang yang berhasil. Saudara gak akan pernah menjadi orang sukses karena perasaan yang menguasai hidup saudara. Dia bilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran kita ini mikir. Karena ketika perasaan digoncang dia mulai mikir. Aku tidak dapat kedudukan di gereja, mulai mikir kalau begitu aku buka gereja baru deh. Aku mulai rancang dalam pikiranku. Ketika mungkin istri atau suami mungkin merasa begini, kok istri saya ini udah gak tegur saya lagi. Oh mulai kurang ajar dia mungkin. Mulailah ribut, dirancanglah dalam pikiran. Kemudian apa yang dikatakan? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat yang ke-6 dibilang, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus ini adalah Allah. 100% Allah, 100% manusia. Tidak menganggap, dikatakan, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu Allah. Kemudian ketika Yesus dipukul, Yesus gak lawan. Ketika Yesus dihina, Yesus gak main perasaan. Yesus tahu tujuan hidupnya. Bahwa dia harus menyelamatkan manusia. Hari ini pun sama. Saudara dan saya ada DNA Yesus dalam hidup kita. Kita gak boleh tersinggung.
Orang ngomong apapun, muka tebal dikit deh. Iya kan? Baru kita menjadi orang yang berhasil. Karena sekarang memang setan buat seperti itu, saudara. Kita dibuat salah paham terus. Gagal paham terus. Ya. Makanya suami istri hari ini pulang dari sini, evaluasi diri. Kalau sudah hubungan sudah mulai nggak enak, berdamailah. Amin. Nah, terus kemudian dibilang begini, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 dibilang begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya membayangkan, saya bilang, Yesus ini adalah Allah yang luar biasa. Yesus tidak main perasaan. Yesus tidak bilang begini, 40 hari kemudian Yesus berjumpa dengan para rasul-rasul waktu Yesus bangkit. Panggil Simon Petrus, Yohanes, mari kamu duduk di sini. Aku mau bernostalgia. Kamu bayangkan waktu aku dipukul sama tentara Romawi, aku sakit sekali loh. Aku kesel, mesti tak jitak dia. Mungkin begitu saudara ya. Tapi Yesus nggak seperti itu. Yesus tidak terpengaruh, dia tidak bicara tentang masa lalu. Tapi dia bicara selalu tentang masa depan. Dia rancang semua murid-muridnya ke depan apa yang harus kamu kerjakan. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Kalau perasaan kuasai hidup saudara dan saya, selalu Bapak Ibu Saudara akan lihat selalu yang lalu, yang lalu, yang lalu, yang lalu. Makanya biasa, ini mohon maaf para wanita, wanita yang selalu hidup di masa lampau. Ketika suami berbuat salah, dosa 5 tahun yang lalu dia korek lagi. Lu kan dulu begitu kan? Nah itu saudara ya. Tapi memang dominan, memang wanita itu selalu main perasaan. Tapi saya tahu wanita hari ini yang ada di BES sudah tidak main perasaan. Tapi perasaannya dia sudah berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi kita ini nggak boleh kemudian dikuasai oleh perasaan. Kalau perasaan yang kuasai hidup saudara dan saya ini bahaya. Nah saya lihat begini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang udah salah, nggak mau ngakui kesalahannya. Saya kalau coba perhatikan kisah Esau sama Daud. Kalau saya lihat bejatnya Daud itu luar biasa. Dia bisa ambil istri orang. Tapi kenapa Tuhan angkat Daud? Saul itu kelihatan sepele. Dosanya kelihatan sepele, cuma ambil persembahan. Bagian daripada imam dia kerjakan. Tapi saya coba lihat kenapa? Karena Saul tidak berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Tapi Daud berani mengakui kesalahannya dia dan dia bertobat. Makanya Daud berkata begini, jangan ambil rohmu dari dalam hidupku. Hari ini yang harus ada dalam hidup kita nggak usah kejar kekayaan, mujizat dan sebagainya. Tapi kita akan berkata pada malam hari ini, biar Roh Kudus yang tetap tinggal dalam hidupku hari ini. Jadi luar biasa, Esau pun sama ketika dia ditipu sama Yakub. Waktu Yakub tipu dia, sakit hati dia. Dia marah ditipu. Dia mau bunuh sama Yakub. Dia nggak pernah ngakui kesalahannya. Dan ini banyak orang Kristen sekarang terjadi begini. Banyak sekali. Saya lihat ini semua gara-gara perasaan. Semua main perasaan. Ini saya lihat memang ujung di akhir zaman ini terjadi seperti ini. Memang dunia sedang terbolak-balik saudara. Yang memiutangi lebih lembut daripada yang diutangi. Betul nggak? Yang utang lebih galak daripada yang kasih utang. Kalau ditagih, lu nagih-nagih terus. Lu tahu gua susah nggak? Bui bayangkan, padahal dia janji tanggal begini untuk bayar. Tapi begitu didatangi, galakan dia. Saya kadang-kadang lihat, waduh ini dunia memang aneh bin ajaib. Tapi inilah dunia kita di akhir zaman. Dan Tuhan sedang membutuhkan hidup saudara untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sama Esau pun sama, mestinya ketika dia ditipu sama Yakub, dia mestinya merenungkan diri. Saya kalau melihat Yakub saya bilang, aduh luar biasa nih Yakub ini. Tukang tipu, cong tipu. Dan itu tipikal saudara lihat, itu Yakub itu tipikal bangsa Israel. Itu trikinya hebat. Tapi Yakub walaupun dia tukang tipu, dia cinta Allah luar biasa. Artinya Tuhan ingin menunjukkan begini, bahwa kita hari ini gak ada yang sempurna. Jadi jangan selalu kita merasa kita paling benar. Kita tahu hari ini kita tidak sempurna dan kita butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidup saudara dan saya. Amin. Makanya saya bilang, aduh kalau saya ke Israel sana,
Saya bilang memang ini hasil kerja Yakub jadinya seperti ini. Kalau saya pergi naik naik kapal di Danau Galilea, setelah itu makan ikan. Ada ikan Petrus. Saya bilang, waduh, ikan Petrus ya. Saya bilang hebat sekali ikan Petrus. Begitu kita makan kita lihat, ya ampun, ini di Danau Tondano banyak sekali. Ini ikan mujair, dibilang ikan Petrus. Seolah-olah rohani sekali. Karena memang mereka pintar seperti itu saudara ya. Saya lihat begini, ya ampun ikan Petrus ternyata ikan mujair. Di Manado ini banyak sekali. Kalau di Jakarta ikan mujair bau lumpur. Tapi kalau di Manado tidak bau lumpur. Saya promosi Manado, cinta Manado. Puji Tuhan. Jadi saudara, hari ini pikiran dan perasaan kita ini nggak boleh dikuasai oleh dunia. Makanya pikiran dan perasaan kita ini harus dikuasai oleh firman Allah. Makanya jangan gampang tersinggung. Saya paling suka godain orang kalau tukang tersinggung. Saya kalau sudah lihat, wah ini tukang tersinggung nih. Nah biasa orang tersinggung itu minder. Itu pasti kan, makanya saya bilang dia pasti sepupu dengan Cooper. Baper dan Cooper, itu pasti. Saya lihat kalau ada orang, oh ini dia orangnya ini suka Cooper, suka tersinggungan. Saya biasa ajak teman saya satu, saya bilang pura-pura kita bisik-bisik terus lihat dia. Oh pasti mukanya merah biru saudara. Karena dia menganggap kita ngomongin dia. Makanya itu saya bilang begini, kalau ada firman dalam hidup kita, orang mau ngomong apapun, saya mau kasih tahu begini saudara. Kita tidak bisa rem mulut orang bicara kepada kita. Tapi yang perlu harus ada Roh Kudus dalam hidup kita untuk menjadi filter. Amin. Kita nggak bisa rem orang ngomong. Kita nggak bisa, lu nggak boleh ngomong gue begini. Nggak boleh saudara. Lu mau ngomong apapun, kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya, apapun yang lu ngomong, pasti aku akan anggap badai pasti berlalu. Persis film saudara. Badai pasti berlalu. Nggak peduli saudara. Kalau orang punya sikap seperti itu, saya percaya dia kerja pasti orang yang berhasil. Coba saudara analisa, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu punya mental yang kuat, menahan gempuran orang ngomong apapun dalam hidup dia. Jadi ini yang pertama, yaitu ketika Roh Kudus memulihkan hidup manusia, yang dipulihkan dulu itu hati dan perasaan dulu. Itu yang dipulihkan. Yang kedua kita lihat, apa mengalami pemulihan? Ketika seseorang hidup manusia itu dipulihkan, pertama pemulihan hati, yang kedua kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara lihat. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ada kuasa yang dia akan terima. Ketika Roh Kudus turun ada kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi, berarti saksi ini verbal. Ada bicara, ada ucapan, ada ungkapan, sama seperti dua teman kita tadi. Bersaksi tentang Yesus. Menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang kedua, ketika mengalami pemulihan hati, yang kedua pasti dia bersaksi. Nah makanya Bapak Ibu Saudara lihat, kenapa gereja kita ini aktif sekali untuk komsel. Komsel itu melatih saudara bersaksi. Tapi yang saya tahu kalau kita komsel, kalau sudah mau ruang kesaksian, semua tertunduk sambil berdoa. Tuhan, jangan tunjuk saya. Tapi setelah komsel, burung beo kalah. Ngomong sana, ngomong sini. Ada orang yang bilang begini sama saya. Saya bilang begini, kamu harus bersaksi. Tanda-tanda orang yang mengalami lawatan kuasa Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dia harus bersaksi. Bersaksi itu menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Dia bilang begini, Pak Roy, aku mau saksi, saksiku kalah sama yang lain. Kenapa? Saksi dia lebih spektakuler. Dia saksi dia itu sakit kanker sembuh. Saya bilang jadi saya mau doa kamu sakit kanker dulu baru sembuh baru bersaksi. Ini kan banyak orang selalu berpikir begini, kalau kesaksian itu mesti sesuatu aku bangkrut, aku hancur. Baru ketika aku bersaksi kelihatan hebat, itu ada kesombongan. Bersaksi itu gampang. Ketika saudara bisa bangun pagi menikmati berkat Tuhan namanya nafas yang baru, itu kesaksian.
Amin. Itu kesaksian. Nah makanya saudara harus ngomong, kesaksian itu menceritakan secara verbal. Apa yang harus saudara kerjakan bersama dengan Tuhan. Itu mesti bersaksi, menceritakan. Kemudian kita lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14 berkata begini. 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Tadi kan dikatakan kita akan menjadi saksi. Dari Yerusalem sampai ke seluruh ujung bumi, baru Yesus datang. Dia bilang dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus itu akan datang pada kali yang kedua ketika kita hari ini menjadi pemberita Injil. Kita menceritakan tentang pekerjaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi tugas penginjilan ini Bapak Ibu Saudara bukan cuma tugas pendeta. Tapi kita yang percaya kepada Yesus kita harus menceritakan tentang nama Yesus itu. Makanya saya curiga kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau menceritakan tentang Injil kerajaan sorga. Karena dikatakan sampai dengan nanti selesai Injil diberitakan baru Tuhan Yesus datang. Saya curiga saudara sedang menahan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya tidak mau menceritakan, menginjili. Saya curiga jangan-jangan saudara ini sama seperti Hairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya bilang 75 tahun aja udah peot-peot, apalagi 1000. Ya kan? Baru kena corona aja udah kain-kain. Apalagi kena yang lain saudara. Ya kan? Nah jadi kita harus tahu bahwa hidup saudara dan saya itu harus memberitakan Injil, ngomong, bicara. Makanya kalau saudara lihat, kenapa gereja ini gereja penginjilan, ada misi. Kita misi. Tapi banyak sekarang yang saya lihat hari ini, kalau hari libur, jemaat misinya lain. Misinya kemana? Aku misi ke Bali Pak. Saya bilang itu ke Bali bukan misi, itu jalan-jalan. Pak saya misi Pak, kemana? Misi ke Amerika. Pak saya misi Pak ke Australia, itu bukan misi saudara. Kalau misi ke NTT. Ya kan? NTT itu nanti Tuhan tolong. Saya ini baru pulang dari NTT tadi pagi, saya 2 hari di sana. Di Soe kemudian di Kupang, tadi malam day of fire di Kupang. Dan saya lihat itu sesuatu yang luar biasa. Hari Senin itu ada tim Surabaya yang akan misi ke NTT. Mereka pergi ke desa-desa lagi. Nah misi itu saudara untuk menceritakan tentang Yesus. Makanya perlu Bapak Ibu Saudara hari ini kita tujuan panggilan hidup kita bukan cuma sekedar kita diam di gereja. Karena gereja hari ini kembali lagi gereja kemudian salah menafsirkan ketika panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Gereja hanya bangun sesuatu yang namanya kerajaan di muka bumi ini yang namanya kerajaan gereja dia, tetapi di balik itu ada sebuah keluarga yang mengelolanya. Ini yang sedang terjadi. Tapi paling tidak kita coba supaya gereja kita ini jadi gereja percontohan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-26 sampai 27. Dia bilang begini, ini perkataan Yesus. Jikalau penghibur, kata penghibur itu huruf besar, itu bicara tentang Roh Kudus. Yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga, yaitu saudara dan saya dibilang, harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau seseorang itu namanya ada Roh Kudus, dia pasti bersaksi tentang Yesus. Tapi yang saya lihat sekarang kan banyak yang terjadi, pengusaha-pengusaha kalau bersaksi puji Tuhan aku diberkati akhirnya hancur juga. Ya kan? Mulai dicerita saya dulu ada 02, 03, 04. Saudara tahu kan 02, 03? Oh tapi sudah rohani semua sudah lupa lah. Kalau dulu banyak 02. 02 itu berarti will. Ya kan will. Kalau di Manado soalnya ada istilah 02. Berarti cadangan, kalau istri yang utama 01. Kalau yang kedua itu 02. Ada istri ketiga 03. Nah itu banyak. Yang 00 ya belum kawin lah. Belum merit itu 00.
Kalau kita main kartu itu kosong tobi. Nah, itu kosong-kosong. Nah, seperti itu saudara. Jadi saudara hari ini dibilang, jadi kita harus bersaksi. Bersaksi kepada apa? Kepada orang banyak tentang Yesus. Nggak boleh bersaksi tentang diri kita sendiri. Kita harus bersaksi tentang Yesus. Apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara yang kedua, jadi yang pertama bicara pemulihan hati dulu. Kalau hati kita dipulihkan, pasti ngomong Yesus. Jadi kalau saudara hari ini saya lihat tidak ngomong Yesus, saya mau doa supaya saudara berarti belum mengalami pemulihan. Jadi saya akan amati saudara. Saudara akan kemulangi ketakutan, waduh Pak Roy ini amati saya. Jadi yang kedua, bicara tentang apa? Kita harus bersaksi. Kemudian yang ketiga kita lihat, diberi kuasa untuk bersaksi. Yang ketiga kita lihat 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata seperti ini tulisan daripada Rasul Paulus. Dia bilang begini, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saya non saudara ini surat Kristus. Kalau saudara lihat kan Alkitab, saudara baca Alkitab. Tapi kita ini adalah surat Kristus. Kita juga berarti ditulis. Nah dia bilang begini, yang ditulis oleh pelayanan kami. Hari ini saudara dan saya kita percaya Yesus karena pengajaran daripada rasul-rasul dulu. Ketika mereka dipenuhkan kuasa Roh Kudus, mereka pergi untuk memberitakan penginjilan ke Eropa semua sampai hari ini kita percaya Yesus. Ini karena hasil kerja mereka. Tapi kemudian dibilang ini, ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh dari Allah. Ini firman. Makanya ketika kita dengar firman, hati kita itu bergelora. Karena apa? Itu roh Allah ada dalam hidup kita. Makanya kalau saudara itu hati itu perasaan itu tipis. Perlu kasih firman supaya jadi tebal. Karena kalau tipis tersinggung. Tapi kalau ada firman jadi tebal saudara. Gak gampang tersinggung. Dia bilang ditulis tapi dengan dari roh Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu. Itu bicara tentang bukan hukum-hukum yang tertulis pada hukum Allah itu saudara. Pada tabut Allah ya. Tetapi dibilang apa? Melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia. Orang bilang begini kalau begitu tuh firman tato. Tato aja di tubuh. Bukan seperti itu. Artinya firman itu tertulis dalam hidup kita. Kalau firman tertulis dalam hidup saudara dan saya, bukan cuma kita ngomong. Tapi kita jalan, orang lihat firman yang hidup berjalan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi yang ketiga ini saudara bukan cuma bicara tentang kesaksian lewat perkataan, tetapi hidup saudara dan saya adalah sebuah kesaksian. Makanya saudara lihat, kenapa kita ada mega project karakter Kristus. Bukan cuma sekedar ngomong firman. Banyak orang hebat sekarang ngomong firman, tapi hidupnya tidak menjadi firman yang hidup. Saya kesaksian saudara, ini 21 mega project karakter Kristus, ini gak gampang. Gak gampang. Orang bilang begini, orang banyak ngomong dari gereja lain bilang begini, ini gereja best, gereja aneh. Ada mega project. Ini kalau mega ini mungkin mega pekerjaan, itu mungkin ada project apa, ada dapat job apa. Saya bilang ini semua harus menjadi sama serupa dengan Yesus. Makanya tindak tanduk hidup orang Kristen harus menggambarkan gaya hidup Kristus itu sendiri. Dan saya lihat 21 itu, ini kesaksian saya. Gak gampang. Saya yang paling berat itu lemah lembut. Betul ya? Ini pria-pria yang berangasan, yang kasar-kasar, lemah lembut susah. Saya itu paling sulit lemah lembut. Apalagi kita ini orang Indonesia Timur. Saya rumah itu bisa ngomong sini, bisa 2 rumah dengar suara saya. Orang Indonesia Timur gak bisa berbisik, gak ada rahasia. Ya kan? Ngomongnya pasti kedengaran di sana. Dan saya punya makhluk-makhluk halus di rumah. Karena di rumah saya perempuan semua. Dan yang di rumah itu, wanita-wanita itu adalah salah satu istri saya itu, kalau saudara lihat kan saya selalu bersaksi istri saya ini memang betul-betul tipe wanita rumahan. Dia kalau televisi saya bilang itu hitam putih. Hitam putih.
Gak suka dandan saudara. Makanya kalau saya upload di Instagram, semua langsung komen. Saya lagi berpelukan sama istri saya. Langsung komen semua. Seperti itu saudara. Saya bilang sekali-sekali kasih keluar. Karena anak saya yang posting, dia isi. Saya bilang gara-gara kamu nih gejolak di Instagram. Banyak yang like, banyak yang sweet-sweet. Nah istri saya ini kan orang Jakarta, bukan orang Manado. Ngomongnya itu hampir nggak kedengaran suara. Pelan. Ketemu sama saya. Tapi saya tahu Tuhan kasih itu cocok. Ya kan? Memang nggak cocok, harus cocok. Karena nggak bisa diganti. Setiap kali saya lihat begini sama dia, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan kasih dia ini memang luar biasa, antik-antik. Tapi membuat saya jadi baik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Istri saya itu kadang kalau saya tanya, kalau dia nggak mau jawab, nggak jawab. Jadi saya kadang-kadang kesel. Ini istri ini, saya ngomong tanya nggak jawab. Kadang kalau udah santai-santai saya bilang, kenapa kamu nggak jawab? Nggak perlu saya jawab pertanyaan kamu. Kesel nggak saudara? Saya cuma bilang wallahu alam nih orang nih. Nah, dia suka protes sama saya kalau saya ngomong ini keras. Dia bilang kamu tuh kalau ngomong tuh lembut dikit. Saya bilang orang Manado nggak ada ngomong lembut. Kalau Solo iya. Saudara, dan yang saya paling kesel ada saya punya anak satu yang paling kecil. Kalau saya di mobil lagi telepon, dia langsung toel saya terus, Pak. Saya keki, benar-benar keki. Karena saya mau kasih tahu begini, teguran itu nggak gampang diterima orang. Siapapun dia hari ini. Pendeta siapapun. Tapi saya coba renungkan, saya diam, saya bilang Tuhan. Apa sih yang salah ini? Tapi ketika kemudian ini mega project muncul, lemah lembut. Saya bilang ini ternyata biang keroknya. Mesti lemah lembut. Saya coba, nggak gampang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau punya, misalnya istri-istri punya suami yang agak sedikit bicara sama seperti saya, tolong dipahami. Karena berubah itu nggak gampang. Begitu juga suami-suami, kalau punya istri yang karakter tidak baik, dia lagi mengalami perubahan, tolong dipahami. Ya toh? Karena suami-suami juga punya pergumulan untuk istri-istri yang selalu ke mall. Selalu jalan-jalan di mall, ya kan? Ini keluh kesah kita yang kita cerita sedikit, saudara. Nah, waktu saya malam itu saya doa, saya bilang Tuhan, ini wanita-wanita ini bikin saya keki. Kenapa begini? Tapi ketika Tuhan bicara tentang sesuatu yang namanya kelemah lembutan, saya bilang oke, kalau begitu saya mesti lemah lembut. Istri saya telepon saya. Saya coba pelan, halo. Dia bilang begini, lagi rapat ya. Saya bilang kamu suruh saya ngomong pelan. Karena apa? Itu sudah tabiat. Jadi orang sudah lihat karakter kita. Tapi kalau karakter itu berubah, orang akan angkat jempol. Makanya sama, customer saya pun sama. Waktu telepon saya, Pak Roy, saya bilang halo, Pak sorry Pak, Bapak lagi rapat. Karena orang udah tahu kalau Roy pasti ngomongnya teriak-teriak. Tapi saya merenungkan, saya bilang Tuhan mesti berubah. Kalau nggak berubah ini bahaya. Jadi kalau saudara lihat kalau saya sudah ngomong pelan, bukan sakit ya. Nanti saudara kalau saya ngomong pelan lagi, Pak sakit ya Pak. Nah ini bahaya saudara. Tapi karena mengalami sesuatu namanya perubahan. Dan perubahan itu butuh proses. Jadi saudara yang ketiga ini yang paling penting saudara. Bahwa hidup saudara dan saya ini adalah sebuah kesaksian. Kenapa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen? Karena melihat hidup kita. Hidup kita apa? Karena tidak jadi kesaksian. Ngomong firman hebat. Tapi tingkah lakunya minta ampun. Tapi kalau hari ini saudara tidak ngomong banyak tentang firman. Tapi hidupmu menjadi firman yang terbuka. Saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Satu kerinduan kami Tuhan, hanya kami minta jamahan kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi
pribadi Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka kami percaya pemulihan pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau melawat setiap hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka roh yang menyala-nyala ya Bapa. Supaya ketika mereka pulang dari tempat ini Tuhan, ada terobosan yang baru yang mereka akan bawa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kerelaan dan kebaikan jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.